Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Nindaul Hairiyah pada mata pelajaran IPA. Hari ini kita akan mempelajari getaran, gelombang, dan bunyi. Nah, sebelum kita belajar, Ibu harap kamu mempersiapkan catatan dan alat tulismu agar dapat mencatat hal-hal apa saja yang penting dalam pembelajaran ini. Dan jangan lupa like dan subscribe YouTube Ibu ya. Dan share ke teman-teman kalian agar ilmunya bermanfaat. Selamat belajar. Nah, hari ini ada 3 materi yang akan kita pelajari. Yang pertama ada getaran, yang kedua ada gelombang, dan yang ketiga ada bunyi. Getaran adalah gerak bolak-balik benda secara teratur melalui titik setimbang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Kemudian bunyi atau suara adalah gelombang longitudinal yang merambat melalui medium. Nah, materi yang pertama yang kita akan pelajari yaitu getaran. Pernahkah kalian melihat orang bermain gitar? Nah, getaran merupakan gerakan bolak-balik pada suatu benda dalam selang waktu tertentu melalui titik kesetimbangan. Nah, ketika seseorang bermain gitar, kan itu digetarkan, jadi dia bergetar pada titik kesetimbangan. Kamu lihat penggaris, jika kamu menggetarkan penggaris, maka penggaris itu akan kembali ke bentuk semula. Nah, apa itu titik setimbang? Titik setimbang adalah titik di mana simpangan yang dihasilkan oleh getaran membentuk sudut sebesar 0 derajat. Itu ya anak-anak Ibu, titik setimbang. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Benda dikatakan bergetar dalam satu kali getaran penuh, yakni dari titik awal dan kembali ke titik awal tersebut. Perhatikan gambar yang pertama. Gambar yang pertama itu ada gambar bandul. Gambar bandul, getaran ayunan bandul, satu getaran yaitu jika dia bergerak dari A ke B, kemudian ke C, kembali lagi ke B, dan kembali lagi ke A, itulah yang dinamakan satu getaran. Jadi titik setimbang tadi ketika getaran tersebut berada di titik B. Di titik B karena di titik B tersebut simpangan itu atau getaran tersebut mempunyai sudut sebesar 0 derajat. Nah, perhatikan gambar yang kedua. Gambar yang kedua yaitu getaran pada pegas. Misalnya dia bergetar pada titik O, kemudian ke titik A kita tarik, kemudian kembali lagi ke O dan naik ke B dan kembali lagi ke O, itulah yang dinamakan dengan satu getaran penuh. Jadi paham ya anak-anak Ibu, getaran itu dia bergetar pada titik awal dan kembali lagi ke titik awal. Itu yang dinamakan satu getaran. Nah, ada beberapa istilah dalam getaran. Yang pertama ada amplitudo. Amplitudo dapat didefinisikan sebagai simpangan getaran yang paling besar. Kemudian ada periode. Periode atau disimbolkan dengan T adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran. Jadi satu kali getaran itu tadi kan dari titik awal kembali ke titik awal lagi. Waktunya itulah yang dinamakan periode. Kemudian ada frekuensi. Frekuensi atau F adalah banyaknya getaran tiap satuan waktu atau per sekon. Jadi banyaknya getaran pada satuan waktu itu adalah frekuensi ya anak-anak Ibu. Nah, yang pertama itu ada amplitudo. Amplitudo didefinisikan sebagai simpangan getaran paling besar. Dalam gambar pada titik setimbang, kamu lihat, perhatikan gambarnya. Nah, perhatikan, jika titik setimbangnya adalah B, maka amplitudonya atau simpangan maksimumnya adalah B ke A dan B ke C. Jadi dari B ke A, B ke C itu adalah amplitudo. Kemudian ada periode. Periode itu dilambangkan oleh T, yaitu waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran. T besar ya, periode itu
rumusnya itu sama dengan T kecil per N. N itu adalah banyaknya getaran, kemudian T kecil itu adalah waktu. Nah, yang selanjutnya itu ada frekuensi. Frekuensi biasa kita lambangkan oleh F. Frekuensi adalah banyaknya getaran tiap satuan waktu. Frekuensi ini biasanya mempengaruhi tinggi rendahnya bumi, sama seperti tadi, tetapi frekuensi ini kebalikan dari periode. Tadi rumus periode T kecil per N, sedangkan rumus dari frekuensi itu adalah N kecil per T kecil, yaitu banyaknya getaran atau banyaknya gelombang dibagi dengan waktu. Nah, perhatikan contoh soal berikut. Dalam 0,5 menit terjadi 6.000 getaran. Berapakah frekuensi getaran tersebut dan berapakah periode getaran tersebut? Jadi yang ditanya berapa frekuensi dan berapa getaran ya anak-anak ibu. Kemudian yang pertama kali kita lakukan adalah mengetahui apa yang diketahui waktunya. Waktunya itu 0,5 menit. 0,5 menit itu kita kalikan dengan kita ubah ke detik. Jadi 0,5 dikali 60 detik. Jadi 30 detik ya anak-anak ibu. 0,5 menit itu sama dengan 30 detik. Kemudian yang diketahui lagi itu adalah getarannya atau N-nya. N-nya sama dengan 6.000 getaran. Nah, selanjutnya yang pertama kali kita cari itu ada frekuensi. Frekuensi itu tadi rumusnya getaran, banyaknya getaran atau N per waktu. N per T. Jadi N-nya tadi 6.000, waktunya tadi 30, kita bagikan 6.000 dibagi 30, yaitu 200 Hz. Kemudian yang kedua kita mencari periodenya atau periodenya. Periode itu tadi kebalikan dari frekuensi. Jadi kita dapat menggunakan rumusnya 1 per frekuensi atau 1 per F. Namun juga dapat kita gunakan rumus yang tadi, yaitu T per N, waktu per banyaknya getaran. Jadi misalnya kita buat tadi T-nya 30 dibagi dengan 6.000. Nanti hasilnya sama ya anak-anak ibu. Jika kita bagi 30 per 6.000 itu hasilnya juga sama dengan 0,05 sekon. Jadi kita kalau misalnya kita pakai yang rumus yang ini 1 per F itu juga sama 1 per 200. F nya tadi kan 200 Hz. Jadi 1 per 200 itu juga sama dengan 0,005 sekon atau 0,005 detik. Nah, materi selanjutnya ada gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Gelombang terjadi karena adanya sumber getaran. Pada perambatannya, gelombang merambatkan energi gelombang, sedangkan perantaranya tidak ikut merambat. Jadi, gelombang ini terjadi karena adanya getaran. Jika tidak ada getaran, maka tidak ada gelombang. Paham ya anak-anak ibu? Nah, menurut zat perantaranya, gelombang dibedakan menjadi dua macam, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik ini gelombang yang perambatannya memerlukan medium. Contohnya, gelombang air dan gelombang bunyi. Kemudian yang kedua, gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik ini dia bergerak tidak memerlukan zat perantara atau zat rambatnya. Contohnya gelombang ini adalah gelombang radio dan gelombang cahaya. Paham ya perbedaan antara gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik? Kalau mekanik dia melalui zat perantara, kalau elektromagnetik dia tidak perlu melalui zat perantara. Nah, jenis gelombang yang kedua yaitu berdasarkan arah rambatnya atau berdasarkan getarannya. Ada dua juga. Yang pertama ada gelombang transversal, yang kedua itu ada gelombang longitudinal. Jadi, gelombang transversal ini ialah gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap penjalarannya. Kamu lihat gambarnya itu tegak lurus ya. Arah getarnya sama arah rambatnya tegak lurus. Tegak lurus itu dia membentuk sudut 90 derajat. Bisa perhatikan ya gambar dari gelombang transversal. Kemudian yang kedua ada gelombang longitudinal.
Gelombang longitudinal ini adalah gelombang yang arah rambatnya dan arah getarnya sejajar. Jadi gelombang longitudinal ini dia mempunyai rapatan dan regangan. Dia hanya ada rapatan dan regangan. Itu adalah gelombang longitudinal. Paham ya anak-anak ibu? Nah, perbedaan gelombang transversal dan gelombang longitudinal kamu bisa lihat dia arah rambatnya atau arah geraknya yang berbeda. Ya, kalau misalnya gelombang longitudinal tadi dia hanya mempunyai rapatan dan regangan, sedangkan gelombang transversal dia itu arahnya dan tegak lurus ya, tegak lurus arahnya sama cepat rambatnya. Nah, selanjutnya ada cepat rambat dan panjang gelombang. Cepat rambat gelombang itu dia disimbolkan oleh V, rumusnya S per T, jarak per waktu. Dan V juga ini dapat dirumuskan dengan lambda per T. Jadi anak-anak ibu, yang huruf A itu namanya kita sebut dengan lambda ya. Kemudian T itu dia periode. Jadi cepat rambat ini juga bisa kita cari lambda dibagi dengan periode, ataupun juga sama dengan F per lambda dikali lambda, atau frekuensi dikali dengan lambda. Lambda itu adalah panjang gelombang. Paham ya sampai di sini anak-anak ibu? Nah, materi selanjutnya yaitu bunyi. Bunyi atau suara adalah gelombang longitudinal yang merambat melalui medium yang dihasilkan oleh getaran mekanis dan merupakan hasil dari perambatan energi. Jadi bunyi yang kita dengar itu adalah suatu gelombang, yaitu gelombang longitudinal ya anak-anak ibu. Nah, bunyi ini terbagi 3 berdasarkan frekuensinya, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Yang pertama yaitu infrasonik. Infrasonik adalah frekuensi yang kurang dari 20 Hz dan kita ini tidak dapat mendengarnya, tidak dapat didengar oleh manusia. Yang hanya dapat mendengar bunyi infrasonik itu adalah jangkrik ya anak-anak ibu. Kemudian yang kedua yaitu bunyi audiosonik, yaitu frekuensinya sekitar 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Nah, inilah bunyi yang dapat didengar oleh manusia, yaitu bunyi audiosonik. Kemudian yang ketiga ada bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik ini sangat tinggi atau sangat besar, yaitu frekuensinya lebih dari 20.000 Hz dan telinga manusia ini juga tidak dapat mendengarnya. Yang dapat mendengar bunyi ini hanya kelelawar, anjing, dan lumba-lumba. Paham ya perbedaan antara infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik? Nah, mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Tugasnya ada 4. Yang pertama, apa itu perbedaan getaran dan gelombang? Yang kedua, jelaskan jenis gelombang berdasarkan arah rambatnya. Dan yang ketiga itu ada soal matematika, yaitu ada benda yang bergetar sebanyak 20 kali membutuhkan waktu 5 detik. Yang kamu cari di situ adalah periodenya dan frekuensinya. Kalau mencari periode itu menggunakan rumus periode, dan mencari frekuensi juga menggunakan rumus frekuensi. Paham ya soal yang ketiga? Soal yang keempat yaitu menjelaskan perbedaan infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Nah, keempat tugas tersebut kamu kerjakan di kertas lembar, kemudian nanti kamu kumpulkan ya anak-anak ibu ke sekolah. Mungkin sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kamu tetap semangat belajar dan tetap menjaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.